Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang polisi dan warga tewas ditembak orang tak dikenal di Lani Jaya. Diduga jatuh saat bersuah foto, seorang pemuda di Kabupaten Jayapura ditemukan tewas di jurang. Majelis Rakyat Papua Barat serahkan dokumen verifikasi keaslian orang asli Papua paslon gubernur ke KPU. Seorang polisi dan seorang warga tewas ditembak orang tak dikenal di Kabupaten Lani Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Peristiwa itu terjadi pada Selasa lalu di Kampung Dukom. Polisi bernama Brigpol Johan Sibarani. Saat itu ia sedang menjaga kiosnya, tiba-tiba saja didatangi seseorang yang membawa pistol dan menembak dari jarak dekat. Brigpol Sibarani terkena tembakan di punggung dan dada kanan dan tewas di lokasi. Usai melancarkan aksinya, pelaku melarikan diri. Saat aparat membawa jenazah Brigpol Johan ke rumah sakit, tiba-tiba ada warga yang juga ditembak orang tak dikenal di Kampung Dugime. Adi Valo ditembak saat melintas di Jalan Dugime. Ia tewas di perjalanan saat dibawa ke rumah sakit. Kedua jenazah disemayamkan di Rumah Sakit Umum Daerah Lani Jaya. Penjabat Bupati Lani Jaya, Alpius Yigi Balom, berduka atas penembakan itu dan meminta aparat mencari pelaku karena selama ini Lani Jaya aman. Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lani Jaya merasa dikejutkan, tetapi juga turut berbelasungkawa atas peristiwa yang terjadi tadi malam pukul 7:00 atau kurang. Yang kedua adalah ini rencana di luar daripada dugaan kami pemerintahan yang ada di Kabupaten Lani Jaya. Ketiga, kami menyampaikan terima kasih banyak atas pengabdian adikku, Adik Sibarani selama 11-12 tahun ada di Tiong. Peristiwa ini terjadi di dalam rumahnya sendiri, ya, tetapi ini merupakan suatu bencana musibah yang patut di luar dugaan kami manusia. Kedua jenazah masih berada di Kabupaten Lani Jaya dan direncanakan akan diterbangkan ke kampung halamannya di Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Arthur melaporkan dari Lani Jaya, Papua Pegunungan. Seorang pemuda tewas setelah terjatuh dari tebing setinggi 500 meter di Kampung Yamena, Kabupaten Jayapura, Selasa lalu. Hirpan sempat hilang selama 1 hari. Saat kejadian, Hirpan bersama rekannya sedang berwisata di Tanjung Sawah. Diduga korban terjatuh saat akan bersuah foto di ujung tebing. Tim SAR Jayapura bersama masyarakat melakukan pencarian terhadap korban dengan membawa peralatan evakuasi di lokasi. Setelah dicari seharian, mayat korban akhirnya ditemukan di bawah jurang. Korban ditemukan dalam kondisi Mac Delta. Korban atas nama Irfan, usia 21 tahun, yang kemudian dievakuasi menuju ke Rumah Sakit Bayangkara dan akan diserahkan ke keluarga korban. Jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Jayapura. Warga diimbau tidak berwisata di lokasi yang berbahaya karena sebagian besar lokasi wisata di Kabupaten Jayapura adalah tebing yang curam. Arthur melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Harga telur di Merauke, Papua Selatan saat ini mulai turun. Harga telur turun dari Rp70.000 per rak menjadi Rp65.000 atau turun sekitar Rp5.000.
Sementara untuk telur ukuran jumbo, harga di pasaran saat ini turun dari Rp90.000 menjadi Rp85.000 per rak. Menurut pedagang di Pasar Wamanggu Merauke, turunnya harga telur ini disebabkan pengiriman telur keluar Merauke berkurang. Selain itu, warga saat ini juga tidak banyak membeli telur semenjak harganya naik sehingga stok telur di pedagang banyak. Sekarang berapa telur ada kenaikan? Tidak ada. Tidak ada ya? Berapa sekarang skandalnya kalau yang biasa ini? Ya dulu kita biasa jual 80 itu sekarang 75. 75. Ada 70, ada 5. Banyak telur-telur kecil tidak kayak dulu. Oh gitu. Kenapa bisa seperti itu, Bos? Tidak ada pengiriman lagi. Oh tidak pengiriman lagi. Jadi banyak sekarang ya. Ya, Tapi turun ya, turun. Turun. Berapa per satu rak itu turunnya? Paling 5.000. 5.000 ya. Kalau yang 80 sekarang harga berapa? 75. 75. Kalau dulu saya jual 80 sekarang 75. 75 ya. Pedagang memperkirakan turunnya harga telur saat ini, kendati tidak besar, mengisyaratkan harga telur di Merauke akan terus turun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sejumlah pedagang di Merauke, Papua Selatan mendatangkan beras dari luar Merauke. Penjual beras mengakui banyak merek beras baru didatangkan dari luar Merauke dan beredar di pedagang. Salah satu penjual beras, Ismail, mengatakan beras dari luar lebih murah ketimbang beras lokal sehingga mereka bisa meraup untung. Dari mana Pak berasnya yang baru datang ini? Dari Sulawesi Selatan, Sidrap. Dari Sidrap ya. Iya. Berapa dijualnya per kilo dia? Kita kirinya 13.000. Berarti lebih murah. Iya, lebih murah daripada beras lokasi, baru kualitasnya juga bagus. Bagus. Tapi dengan adanya beras dari Makassar ini kira-kira mempengaruhi tidak harga beras di lokal Merauke ini? Kayaknya mempengaruhi sih. Mempengaruhi. Iya, Tapi harga beras masih stabil untuk lokal Merauke. masih stabil. Ini kenapa sampai didatangkan dari Makassar ini? Mungkin dari sananya agak murah daripada beras dari Merauke. Dari Merauke ya. Iya. Jadi 13.000 ya jual per kilo ya. Iya, Peminatnya cukup banyak juga. lumayan sih. Lumayan ya. Saat ini harga beras luar dijual Rp13.000 per kilogram, sementara beras lokal di kisaran Rp14 hingga Rp15.000 per kilogram. Meski beredar banyak beras dari luar Papua, pedagang menyatakan penjualan beras lokal tetap normal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.